Selamat pagi anak didik kami semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Harus 3 kali loh, bilang pagi. Selamat pagi anak didik kami semuanya. Pagi. Rasanya memang harus dibakar dulu ya, semua lemak-lemaknya semua, supaya makin terbiasa dengan pergerakan. Oke, baik. Anak didik kami semuanya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, maka alangkah baiknya kita mengucap syukur ya dengan nafas kehidupan yang diberikan Sang Pencipta kepada kita. Jadi kepada anak didik kami, seorang yang memimpin doa, baik, silakan. Ya. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita satukan hati kita berdoa. Menurut Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang masih Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, di sini kami mulai belajar dan mengajar. Kiranya Kau berkati kami, Kau bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima pengajaran dari guru kami. Kau berkati juga guru-guru kami, supaya mereka dapat sabar dan membimbing kami dengan lebih baiknya lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya. Nah baik, anak didik kami semuanya, sekarang silahkan diperhatikan dulu keadaan lacinya semua dan bawa bangkunya, apakah masih ada sampah. Perhatikan dulu, perhatikan. Saya yakin dan percaya nanti lagi ada ya. Tapi Masih, Pak. semua perhatikan. Zero waste. Oke. Aman ya? Aman, Pak. Ya, sesuai dengan juga dari sekolah kita ya, bahwasanya visi-misi sekolah kita untuk menciptakan PNJ dan zero waste yang mana mengurangi sampah ya, penggunaan plastik. Jadi anak didik kami supaya membiasakan diri untuk membawa bekal dan juga membawa botol minum, mengurangi penggunaan plastik. Nah, baik anak didik kami semuanya, di pertemuan kali ini masih materi dari lanjutan materi yang sebelumnya, ya, yang mana nanti kita akan belajar mengenai apa kira-kira topik yang mau kita pelajari di sini. Apa? Transformasi geometri. Itu yang mau kita pelajari. Nanti sebenarnya tujuannya kemana sih Pak? Oke ya. Nantinya kita akan tujuannya banyak sebenarnya nanti. Ya, penggunaan transformasi geometri ini bisa juga digunakan dalam pembuatan desain batik ya. Jadi kalau kamu perhatikan desain batik itu juga sebenarnya itu ada di situ transformasi geometrinya. Kita akan kita tengok di mana sebenarnya ketika pendesain batik itu. Kemudian posisi atau tempat duduk itu juga sebenarnya bisa kita bikin atau kita lihat dari transformasi geometrinya. Jadi banyak beberapa hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan transformasi geometri ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi dalam transformasi geometri ini nantinya ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Ya, yang mana sebelumnya sudah saya ingatkan kepada anak didik kami untuk membaca-baca supaya ketika pertemuan nantinya ada modal, ada bekal. Ya, agar pembelajarannya dapat berlangsung dengan baik. Kira-kira ada berapa subtopik yang mau kita bahas ini? Ada berapa? 4. Oke, ada 4 yang mau kita bahas. Apa itu kira-kira yang pertama? Refleksi, terus ilustrasi, terus Rotasi. terus Dilatasi. Benar ya. Nah, jadi kira-kira dari kata umumnya dulu lah, transformasi geometri. Kira-kira dari kata umumnya transformasi geometri itu kira-kira apa kira-kira artinya? Perubahan. Ya, bisa perubahan. Selain perubahan, perpindahan, terus. Apa lagi kira-kira? Pergeseran, bisa terus. Perubahan, perpindahan, pergeseran, ya kan? Perputaran, iya bisa. Artinya semua yang merubah kedudukan itu dikatakan transformasi. Transformasi. Trans itu pergeseran, perpindahan, perubahan. Formasi itu apa formasi? Pernah dengar kata formasi? Dalam hal apa misalnya ada formasi? Susunan pemain sepak bola kan formasi namanya kan? Nah, jadi namanya adalah transformasi, perubahan, pergeseran, kedudukan ataupun posisi. Tuh. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang mau kita bahas tentang transformasi geometri ini.
pemindahan objek ini yang kamu katakan tadi. Nah ini dia yang kamu katakan tadi bahwasanya ada 4 yang mau kita bahas. Berbicara mengenai translasi atau pergeseran, refleksi, kira-kira apa refleksi? Pencerminan, terus rotasi, terus adaptasi. Di antara keempat topik ini, yang mana hari ini yang mau kita pelajari sesuai dengan yang minggu lalu saya sampaikan? Refleksi. Apa itu refleksi? Ya, itu yang mau kita bahas. Maka setelah pencerminan nantinya apa? Jadi kami harus bisa menentukan suatu objek ketika dicerminkan kira-kira di mana ya letak bayangannya. Bagaimana ya hasil bayangannya? Apakah berubah atau bagaimana? Itu yang harus nanti kami tentukan. Tentu nanti kami semuanya sudah pernah bercermin ya? Sudah ya? Sudah ya? Kira-kira kalau bercermin apa kira-kira hal yang pertama yang saya mau sampaikan ketika bercermin? Cantik ya? Saya rasa nggak ada orang bercermin itu supaya rambutnya seacakan ya. Tentunya bercermin supaya Cantik. Kalau yang perempuan, kalau saya Cantik. ganteng. Kalian yang laki-laki Cantik. jelek. Jangan dibilang jelek, jelek gitu pun dia ada juga yang nggak suka. Bener nggak yang tadi? Bener ya? Oke, jadi laki-laki pada umumnya ya ganteng, ya kan? Kalau kamu bilang dirimu nggak ganteng, siapa lagi? Nah, jadi tujuannya tentunya ketika kita bercermin adalah kita mau melihat diri kita, karena kita nggak bisa melihat seutuhnya diri kita bagaimana. Maka butuh alat bantu, namanya cermin. Ketika kita melihat di cermin apa yang terjadi, kan begitu kan? Nah, kira-kira setelah pembelajaran nantinya apa yang mau kita harapkan? Yuk kita lihat. Ini dia yang pertama. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model PBL. Jadi nanti kita belajarnya pakai PBL. Jadi kepanjangan dari PBL itu adalah problem based learning. Problem apa problem? Base. Base. Dasar bisa dasar. Basis dasar boleh ya. Oke, learning. Pembelajaran. Berarti pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah. Nanti akan ada beberapa masalah-masalah ataupun kegiatan pembelajaran yang nantinya akan saya berikan kepada anak didik kami. Ya, baik itu dalam video pembelajaran ataupun dalam LKPD. Ya, nanti akan saya kasihkan. Nah, dari situ akan kita lihat temukan apa sih sebenarnya refleksi itu kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya kita memang sudah sering bercermin, tapi secara umum mungkin kita belum bisa mengambil kesimpulan apa sebenarnya kesimpulan dari pencerminan itu. Nah, diharapkan nantinya setelah mengikuti proses pembelajaran dengan bantuan media GeoGebra dan LKPD nantinya ya LKPD, diharapkan anak didik kami semuanya mampu menganalisis sifat-sifat refleksi. Jadi kan harus bisa menyimpulkan sifat-sifat refleksi itu di mana. Ketika kamu bercermin ada bayangan apa sifat-sifat yang muncul, harus bisa kamu simpulkan ya dari pengamatan pada masalah kontekstual. Pada masalah kontekstual dan pada bidang koordinat dengan benar. Berarti nantinya betul berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y, titik koordinat ya. Yang kedua, siswa mampu menemukan konsep refleksi terhadap ada dua yang kita bahas kali ini, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sumbu X yang bagaimana? Apa itu? Horizontal. Sumbu Y vertikal. Berarti nanti ada cermin yang secara horizontal, ada cermin yang secara vertikal. Itu. Yang kedua. Yang ketiga, siswa mampu memecahkan permasalahan. Jadi sebenarnya intinya adalah di sini, karena kita basisnya adalah PBL, problem based learning. Berarti diharapkan dia mampu memecahkan permasalahan yang kontekstual, yang berkaitan dengan refleksi dengan benar. Ya, jadi nanti yang diharapkan dia mampu memecahkan permasalahan kontekstual tentang pencerminan. Itu yang dari tujuan pembelajaran kita. Bisa kira-kira dipahami ya? Jadi ketika ketiga-tiganya ini tercapai, maka berhasillah pembelajaran kita. Ketika ketiga-tiganya ini ada yang tidak tercapai, maka berarti belum maksimal pembelajaran yang kita lakukan. Makanya nanti di akhir pembelajaran akan ada jurnal refleksi yang akan kamu isi bagaimana pembelajaran hari ini terkait dengan yang ketiga-tiga ini. Apakah memang masih ada yang kamu kurang paham? Paham ya sejauh ini ya? Paham? Oi, paham? Nah, lihat berikutnya. Apa itu? Ini dia. Ada tiga gambar. Ada tiga gambar di sini, yang mana ketiga-tiganya sedang berada di depan kaca. Ya, kalau kita perhatikan gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama itu ada sepertinya dokter ya dan orang tua.
Gambar yang kedua ini seterusnya orang yang lagi depresi. Dan yang gambar ketiga ada Odet ya. Ada Odet ya. Oke baik. Kira-kira dari ketiga gambar ini, ya, yang mana kira-kira di sini yang pencerminan? Odit. Doni. Roni, yang mana Roni? Roni. Baik, yang pertama kenapa itu nggak pencerminan? Apa? Bentuknya berbeda. Itu bentuknya berbeda ya? Satu dua yang pertama. Oh, yang pertama itu tua ya. Tapi sementara hasilnya udah jelas ya, berubah bentuknya berbeda ya. Oke. Kalau memang itu alasannya kenapa yang kedua nggak pencerminan itu salah nggak? Posisi kepalanya Pak. Posisi kepalanya. Kenapa yang kedua juga nggak refleksi bentuk? Tidak mengubah bentuk dan ukuran. Baik, berarti kalau yang kedua ini apa yang berubah rupanya? Tidak ada. Arahnya sama dan ukurannya juga sama. Iya, maksudnya yang kedua ini apa yang berubah? Posisi. Satu kepala tunduk. Ya. Harusnya ketika bercermin, ketika objeknya tunduk, harusnya bayangannya Sama. Gitu ya. Berarti ketika ada seperti ini bahaya juga ya. Kita bercermin, kita nengok cermin, tiba-tiba bayangannya tunduk kayak gitu ya kan? Lari lah kita ya. Yang ketiga, asli. Berarti dari antara 1, 2, dan 3 yang benar adalah yang sama tadi itu Roni. Nah ya, oke baik. Berarti sudah mantap ya. Sudah mantap. Berarti kita sudah paham kira-kira ini yang saya katakan tadi. Saya kira kita pasti tahu bagaimana sih bercermin itu, bagaimana sih sifat hasil dari bayangan pencerminan itu. Tapi ketika nanti dihadapkan dengan posisinya, karena tadi kita berbicara mengenai transformasi, ada formasi, ada posisi, ada kedudukan. Ya, kedudukannya pastinya nanti dalam bentuk kartesius. Berarti sumbu X dan sumbu Y ada koordinatnya. Ini kan nggak ada koordinat, ini kan hanya sekilas objeknya yang kita cerminkan, maka hasilnya juga harus sesuai dengan objek. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika ditanya posisinya, apakah kita bisa menentukan? Nah, itu yang mau kita bahas nantinya. Makanya tadi dikatakan diharapkan kalian mampu menentukan kedudukan ataupun posisinya ketika dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena sudah ada formasi, ada posisi. Nah, paham ya? Nah, sebelum itu kita lihat. Ya. Nanti akan ada Bapak bikin ilustrasi. Ya, ilustrasinya seperti ini. Nah, bisa kamu lihat bahwasanya di ilustrasinya ini nanti diharapkan anak didik kami mampu untuk menemukannya ya. Coba kita lihat. Apakah dari ilustrasi gambar yang sudah diberikan ini merupakan sifat dari pencerminan? Iya. Ya, Pak. Ya. Gambar yang pertama. Objeknya itu apa objeknya? Oke, kita lihat hasil bayangannya tetap bola. Pas ya. Kemudian yang kedua, objeknya orang gadis ya. Perempuan. Oke, hasil bayangannya juga tetap perempuan. Hadapannya sama? Sama hadapannya? Gimana kira-kira? Nah, kira-kira dari sini coba kita simpulkan dulu. Apa yang bisa kita simpulkan ketika kita bercermin? Apakah sifat-sifat yang kita peroleh? Coba. Berbanding terbalik. Coba. Satu orang katakan apa? Sehat. Berbanding terbalik, Pak. Berbanding terbalik. Apa yang berbanding terbalik? Kayak misalnya tangan kita di sebelah kanan tapi di cermin itu di sebelah kiri. Tampaknya sebelah kiri. Oke, berarti objek dengan bayangan itu berbanding terbalik. Arahnya berbanding terbalik, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan objeknya menghadap kemana kita? Objek ya, menghadap kemana? Menghadap ke kanan ya. Itu objeknya kan? Nah, sementara bayangan menghadap kemana? Kiri. Itu yang dikatakan temanmu tadi. Ya, arahnya berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya tangan kanan kita, di sana nampaknya tangan kiri gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian apa lagi? Yang pertama, apa lagi? Siapa lagi bisa? Nah, coba. Apa? Jaraknya atau posisinya. Jaraknya atau posisinya apa tuh jarak apa? Antara cermin dengan objek. Cermin dengan objek?
Antara objek dengan bayangan, Pak. Antara objek dengan bayangan bagaimana jaraknya? Tidak berubah. Tidak berubah. Contohnya coba yang mana maksudnya coba? Contohnya seperti antara objek A dengan bayangan itu kayak sama 30 cm. Antara objek dengan bayangan. Cermin. Nah, coba ulangi bahasanya. Jarak antara objek dengan cermin itu dan jarak antara cermin dengan bayangan itu sama. Iya, ya sudah ada dua kan? Jarak antara objek ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan, sama kan? Oke, jadi kalau misalnya ada 3 orang kita berdiri, kalau misalnya berdiri ada A depan, B di belakangnya, C di belakang, maka di bayangan juga yang di depan itu sama A tetap. Nah, jadi sama jaraknya. Bagus. Sudah ada 2. Terakhir apa kira-kira? Nah, coba apa, Marcel? Tidak mengubah bentuk dan ukuran. Tidak mengubah bentuk dan ukuran. Kalau kita perhatikan itu ya, seorang garis yang tingginya berapa? 160 cm. Nah, di bayangan tetap 160 cm. Pernah enggak kamu melihat ketika berkaca tapi hasilnya makin kecil atau makin besar? Pernah? Pernah ya? Oke, kapan terjadi? Makin kecil di cermin cembung, makin besar di cermin cembung. Apakah ini termasuk refleksi? Tidak. Karena kita Tidak? Tidak? mungkin itu notasi Pak, karena nanti Pernah sih dia? Baik ya. Nanti mungkin boleh kamu diskusikan dengan guru fisika ya. Nah, perhatikan. Biasanya ketika sudah dikatakan cermin, maka cermin itu pasti sifatnya datar. Kapan dia cekung, kapan dia cembung, Pak? Lensa. Lensa cekung atau lensa cembung. Ya, biasanya pas sudah cermin itu pada umumnya datar. Jadi paham ya? Ya, baik. Maka nanti kami semuanya kali ini kita akan membentuk kelompok untuk membahas mengenai refleksi ini. Kamu sudah dapat sifat-sifatnya, akan kamu tuliskan nanti, dan sifat-sifat itu akan kamu gunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif. Sebelum kita membentuk kelompok, kita dengarkan dulu atau saksikan dulu video. Ada speaker sudah? Ada di mana? Dua orang tadi ya? Iya Pak. Nanti kalian semuanya nanti dicatat semua informasi yang ada di sini. Sama seperti biasanya nanti ketika kamu berikan perdataan atau pertanyaan silahkan berdasarkan informasi video yang ada di video ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan materi transformasi geometrinya ya. Tulisan di modul ampulasi itu harus dibalik. Yap,
Kalau dilihat dari kaca spion mobil di depannya, tulisan ambulans itu jadi kebaca kan ya? Nah, itu adalah penggunaan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi itu dalam matematika? Refleksi itu artinya kita memetakan setiap titik dari suatu bangun yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminan. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut garisnya dengan garis pencerminan. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis K ini. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Dan untuk perhitungan jarak dari titik yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminannya juga harus tegak lurus. Selain itu, bentuk bayangan dan bangun yang dicerminkannya itu sama, namun dengan posisi yang terbalik, ya kan? Oke, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan berikut. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y dan X dengan nilai. Carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, kita membatasinya hanya di 2 aja tadi ya. Kalau kita garis belum, hanya membatasi di pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, dari ilustrasi yang tadi ada di video ini, dia sudah mengilustrasikan tadi ada sebuah apa? Segitiga ya. Dicerminkan, ada sebuah cerminnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira informasi-informasi apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Informasi-informasi apa yang kamu dapatkan dari video itu? Hasil cerminnya gimana, hasil bayangannya gimana, objeknya gimana? Boleh, silahkan apa aja. Coba, ini udah apa yang kamu dapatkan? Tadi Pak, ini tidak berubah. Terus ketika dibayangkan ketika dicerminkan arahnya berubah. Oh, bentuknya tidak berubah. Tapi arahnya berubah. Posisinya yang berubah itu ya yang kamu dapatkan. Berarti dia tetap aja gitu, yang kita cerminkan itu bendanya tetap, ukurannya tetap, tapi arahnya aja yang berubah. Itu yang didapatkan. Oke ya, hasil pencerminan dari video pembelajaran yang pertama tadi. Siapa lagi kira-kira? Share apa yang kamu dapatkan? Jaraknya sama, perhitungan harus tegak lurus, posisi terbalik namun sama, Pak. Oh, jaraknya harus sama. Jarak apa kira-kira yang sama itu, Share? Jarak antara yang kayak kata Novik tadi, Pak, yang objek ke cermin dan juga bayangan ke cermin. Nah, itu sama jaraknya. Harus sama. Oke, mantap ya, itu yang didapatkan. Oke, berarti sudah sesuai semua ya sama yang kita dapatkan tadi ya. Terus apa lagi? Ada satu lagi? Apa yang tidak lurus? Antara apa yang harus tidak lurus? Apa? Coba, Gio dulu, Gio apa? Tegak lurus terhadap garis pencerminan. Benar, ya ini. Jadi ketika nanti kita mencerminkan, ini sangat penting. Kenapa? Objek dengan cermin itu harus tegak lurus. Ini kadang banyak yang salah. Nanti materi lanjutan ini harus saya tekankan lagi. Jadi ketika cermin di sini, objeknya di sini, maka dia harus tegak lurus dengan cermin. Dia mau menghadap kemana pun nggak masalah. Dia mau miring seperti ini pun nggak masalah. Selama cerminnya seperti ini, maka pasti bayangannya di sana. Bukan karena dia menghadap di sini, cermin di sini, bayangannya di sana, tidak. Nah, ini sering salah. Nah, jadi antara objek dengan cermin harus membentuk sudut 90 derajat. Kecuali kalau cerminnya secara diagonal, ya. Saya berdiri di sini, maka bayangannya di mana? Iya, di sana. Tapi kalau cerminnya secara horizontal, mau saya berdiri seperti ini pun, bayangannya tetap di mana? Tetap di sini. Hadapannya aja yang mungkin berlawanan. Paham ya? Bagus itu tadi. Ya, mantap. Jadi kita sudah dapatkan, maka kita akan lihat lagi informasi-informasi berikutnya. Soalnya nanti aja ya. Soalnya akan kita bahas di pertemuan apa di LKPD aja nanti. Nah.
Sama aja kok dengan pencerminan titik. Kita tinggal mencerminkan semua titik sudut dari bangun datar yang akan kita cerminkan. Contoh, tentukan hasil pencerminan trapesium ABCD terhadap sumbu X. Nah, kita ingat lagi jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Sehingga untuk titik A 1,5 hasil pencerminannya menjadi 1, negatif 5. Jika kita gambarkan di bidang kartesius menjadi seperti ini. Kemudian titik B 5,5 hasil pencerminannya menjadi 5, negatif 5. Gambarnya seperti ini. Titik C 7,2 hasil pencerminannya menjadi 7, negatif 2. Titik C aksennya di sini. Terakhir, titik D 1,2 hasil pencerminannya adalah 1, negatif 2. Posisinya ada di sini. Kita hubungkan titik-titik sudutnya, jadilah trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini bayangan dari trapesium ABCD yang dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, nah ya, jadi dari sini ditekankan kembali bahwasanya pencerminan bangun datar mau apapun yang dicerminkan, selama dia memiliki formasi, selama dia memiliki kedudukan, maka tadi bagaimana katanya bisa mencerminkan titik-titiknya saja, tidak langsung bangunnya secara keseluruhan. Titiknya aja yang dicerminkan, hasil pencerminan titiknya dihubungkan kembali, maka itulah hasil pencerminan dari objeknya atau bangun datar. Oke, jadi pahami ya? Oke, jadi itulah yang kita dapatkan dari video pembelajaran ini. Maka nanti akan ada beberapa yang harus kamu kerjakan di LKPD sesuai dengan informasi yang sudah kamu dapatkan dari ilustrasi yang sudah Bapak berikan dan video pembelajaran ini. Oke, anak-anak kami semuanya, maka sekarang kita membentuk kelompok, kita duduk di kelompoknya masing-masing. Waktunya 3 menit ya. Silakan. Oke, baik. Sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 5, Gio. Kelompok 6, Boya.
Oke, baik. Perhatikan anak didik kami semuanya supaya tahu ya. Nah, di sini sudah ada petunjuk yang mau kalian kerjakan. Ini saya rasa sudah semakin paham kamunya karena memang sudah sering juga nanti kita bahas menggunakan LKPD. Petunjuknya, mohon untuk setiap kelompok atau ketua-ketua kelompok masing-masing untuk membagi tugasnya masing-masing supaya nantinya nggak kewalahan. Kenapa? Karena kalian akan mengerjakannya dalam bentuk LKPD, mempresentasikan dan juga membuat dalam GG belajar. Jadi sudah dibagi tugasnya masing-masing. Ada yang menginput hasil presentasinya, ada yang mengerjakan LKPD-nya, dan ada yang membuat desain GeoGebra-nya nantinya ketika dipresentasikan supaya lebih ngerti. Ya, paham ya? Oke, saya rasa itu aja untuk informasi tambahan. Sebelum saya suruh kamu mendiskusikan dalam kelompok, ada kira-kira yang mau dipertanyakan? Jelas, Pak. Jelas? Jelas untuk pemisahan LKPD-nya? Oke, baik. Kalau sudah jelas untuk pemisahan LKPD-nya, silahkan bekerja dalam kelompok. Kita sepakati waktunya hanya 25 menit. Ya, silakan. Iya, Papa ikut sama Raina. Papa ikut sama Raina. Oke? Oke, beri kemana ini? Ya, benar. Kau GeoGebra? Kau? Bisa mencoba, bisa dilakukan, bisa. Lihat. Ya. Ah, ya. Oke, mantap. Langsung ada yang maksud ya? Sama di bawah juga ada masih maksud ya. Oh, yang anak-anak ya, Roni. Sebagian masih mengerjakan yang mana? Kalau enggak, kita harus pengen coba. Itu bukan ada yang saya kemudian bisa mengerjakan jadi yang ya. Gambar. Halo. Nanti kan ada apa itu pencarian terhadap luas ada apa itu kan
Kita tim kerja yang bukan teks. Pencerminan terhadap semua teks kan. Pencerminan terhadap subjek. Jadi ini mungkin semua ini sebagai materi pengantar, materi prasasti. Buatlah bayangan segitiga katanya. Bikin aja sekilas seperti yang tadi nanti bisa lihat apa di titiknya. Makanya gini. Usaha gini aja ini karena ini jelas ya kalau misalnya ada titik 4,6 ya harus jelas lah 4,6 itu harus ke kanan ke atas gitu nya 4,6 di sini kan itu tiga ya. Ini gue saya bikin seperti titiknya sekilas saja. Jadi jangan lagi bikin sama banyak-banyak gimana. Gimana sejauh ini nanti kalian semuanya? Masih aman? Aman ya? Nah ini nampaknya memang makin apa ya, kerja kelompoknya juga makin sekarang. Apakah gimana, Joy? Ya, diisi aja tetap di sini. Kalau di sini mungkin nanti belum ada jarak sebenarnya di sini. Kenapa nggak mengambil informasi kan? Belum ada kehidupan kan dari mana kamu tahu sama jelasnya kan? Nah, jelasnya tampaknya di sini kan? Nah, kalau iya sama yang ini kan? Iya, habis ini misalnya nanti ini sama ini digabung barulah itu secara lengkap kan. Di sini itu lengkapnya. Sudah ada jarak, sudah ada tinggi. Paham ya? Iya, tapi titiknya ini kita titik aja titik belakang. X ini kan, ini kan, berarti terhadap semua X nanti di bawah sini kan, semuanya di sini ya.
Ada yang masalah mengetiknya nggak bisa? Coba ini diperhatikan. Coba di apa aja dia di insert kotaknya ya. Kotak teksnya. Bisa mengetik ya. Ya. Udah bisa mengetik apa? Bisa nak? Nah, apa aja, tapi karena dipercayai. Nanti kan ya. Bosan di situ Nol, bawa minus 2. Berapa? 0 minus 2. 0 minus 2. Nanti Perdekat Johan. Nanti betul kan? Tahu kan maksudnya kan? Ini X tambah kan ini kan juga ada apanya kan? Ada X tambah 0 di 1X tambah 1X tambah 0 di nanti angka-angka yang depannya itu di kode. Jadi per 2. Iya, X. Kaget aku. Angka-angka yang depannya itu ya sudah Tadi kamu lagi bisa Caranya kan ber-X lalu kan, nanti X satu tambah X. Nah, ini sekarang kita bikin dalam bentuk X dan Y kan. Format itu kan ada X dan Y. X aksen sama dengan X ini kan artinya satu X kan. Bikinlah satu X. Tambah ada Y. Enggak ada penting Y. Nah, ini ada YX nya, X tambah min satu Y. Angka-angka ini lah yang kita ketemu dari angka-angkanya. Inilah matriks yang bawa data. Matriks ada X. Ada kan cerita? Nah, sesuai kan? Ini bisa kita. Nah,
Kalau materi transformasinya ada supaya nanti apa aja gini aja supaya kita nggak lama-lama. Coba diperhatikan informasi tambahan. Mungkin kalau mantau nanti agak lama membuktikannya, maka nanti bisa lihat tunjukkan aja angka berapa sudah dibuat. Yang penting di kertas itu sudah selesai ya. Nah, jadi membacakannya boleh dari situ, tapi sambil ditunjukkan nanti waktu presentasi. Mana tahu akan kita membuktikannya. Ya, supaya nggak lama-lama kita. Beres, gimana? Beres? Nah, itu kan juga kita mulai menggunakannya. Kemudian geser ya. Ya apa aja dibacakan aja. Dibacakan atau dibocain dibuat juga. Ada. Di setelah yang berdasarkan hasil dari simulasi apa? Oke, cukup ya. 2 menit lagi ya, 2 menit. Di situ nggak usah disiapkan lagi kalau misalnya kelamaan. Yang penting di kertas itu aja, karena nanti kayaknya agak susah membuktikannya kan. Karena kalau biasa membuktikannya jadi lama. Kalau saya tanya cepat itu. Iya, karena itu terus dikerjakan. Maka saya katakan, dan dalam sejarah membuktikannya seperti itu. Kalau bisa pakai kerja. Ya, siap. Bisa nanti Pak, kasih di depan aja. Tapi sini bisa coba kan? Udah. Oke, baik, silakan. Duduknya semua dibagusin, kita akan presentasi. Ya. Semua karena tadi akan kamu ketikkan jangan ada masalah. Yang penting nanti ketika menekankan, kau bacakan hasil pengerjaanmu, kau tunjukkan aja ya, yang ini kami bikin sekian, yang ini sekian gitu. Kalau perlu harus bantu tulis, spidol, nanti kau buat spidol, boleh juga kau bikin sini teman-teman, ini angkanya ya gitu boleh. Ya jelas ya. Jadi saya rasa karena semuanya sudah siap, maka sekarang semua harapannya sudah bisa ke depan. Kalau yang di apanya nanti aja lanjutkan. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1 atau 2? 1 boleh ya, silakan. Kelompok 1 ya. Silakan ya. Ini kita mulakan. Nanti kalau itu dua siap nggak apa-apa lah ya. Nanti dibacakan di situ lagi cuma pakai spidol aja ya. Gambarnya sudah dibikin ke buat yang baru kan? Ya. Ini buat yang baru supaya ada panci gambarnya. Dan gambar yang baru ini sudah dapat, sudah dibikin di Word yang baru. Gambar iya. Sudah. Bikin di Word yang baru. Kopi apa tidak?
kan? Oke, kalau lihat ke Bapak jalan. Ya. Bisa? Bisa? Bisa ya? Ya, dan selesaikan hasil diskusi kita. Kalau urus spiral, lihat spiral ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman. Pagi. Ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai refleksi. Begitu kami akan memperkenalkan diri pertama dan tiga sebagai pemateri, saya sendiri sebagai moderator, ada Regen sebagai pemateri, ada Nadia sebagai pemateri, dan Mika juga sebagai pemateri. Kalau basa-basi lagi kita dengarkan Dimerusak sedikit. Oke, oh, sudah. Dari yang pertama dulu lah. Nah, tuh. Ya. Yang dan perkembangan refleksi atau determinan. Pertama, ilustrasi pertama, terdapat sebuah bola yang diletakkan terhadap cermin dengan jarak 30 cm. Bagaimana hasil refleksi bola terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan bola terhadap cermin? Hasil refleksi bola terhadap cermin yaitu bayangan dan objeknya sama, namun berbalik. Bagaimana jarak bayangan bola terhadap cermin? Jarak bola terhadap cermin sama dan bayangan terhadap cermin juga sama. Ilustrasi yang kedua, Rani berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan tinggi Rani adalah 160 cm. Bagaimana hasil refleksi Rani terhadap cermin dan bagaimana jarak bayangan Rani terhadap cermin? Hasil refleksi Rani terhadap cermin adalah jarak antar objek ke cermin sama dan jarak antara bayangan ke cermin juga sama. Perhatikan diagram matrisis berikut. Amatilah gambar di samping kiri tersebut dan tentukan koordinat masing-masing P, Q, R, D, dan U. Kita bisa lihat titik P, titik koordinatnya adalah 2 dan 3. Dan Q, min 2 dan min 1. Titik R koordinatnya 4, min 3. Titik T koordinatnya min 4 dan 4. Dan terus koordinatnya adalah 5,0. Tentukan hasil perkalian matriks berikut. Yang pertama ada matriks 1, 3, 1, 3, 4. Dan yang matriks kedua min 2 dan 1. Kita kalikan 1 dikali min 2 sama dengan min 2 dan 3 dikali 2 dikali 1 dikali
2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya 3 dikali min 2 sama dengan min 6, dan 4 dikali 1 sama dengan 4. Hasil matriksnya adalah 0 dan min 2. Yang B ada matriks A, B, C, D, dan matriks kedua adalah X dan Y. Kita kalikan A kali X sama dengan AX, B dikali Y sama dengan BY, C dikali X sama dengan CX, dan D dikali Y sama dengan DY. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar 1. Yang A, jika garis merah pada gambar di atas dianggap sebagai cermin, gambarkanlah bayangan gambar tersebut. Itu adalah gambar dari corak batik diri lain. Yang kedua, B, dari gambar yang telah kalian buat, jelaskan yang dimaksud dengan refleksi dan bagaimana sifat-sifatnya. Yang pertama, bentuk bayangan dan gambar atau objek sama namun dalam posisi yang berbalik. Yang kedua, jarak antar objek ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Kegiatan belajar 2. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 3 minus 2, B 7, minus 4, dan C 4,6. 3 minus 2 atau 3,2? 3,2. Nah gini, diketahui segitiga ABC dengan titik 3,2, B 7,4, dan C 4,6. Lalu ditanya gambarlah bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap A sumbu X dan B sumbu Y. Pertama, buat sumbu dicerminkan dengan sumbu X, yaitu kita tahu segitiga ABC yang asli adalah yang berwarna biru, dan ketika dicerminkan di sumbu X, si A menjadi A akses yaitu 3,2, seperti di segitiga yang berwarna hijau. Lalu si B menjadi B akses yaitu 7,4, 4,1. Seperti yang tadi sudah disampaikan, itu dari beberapa gambar yang telah saya buat istilah tabel. Yang tadi yang sudah saya bilang, di A 3,2 bisa dari refleksi menjadi terhadap sumbu X menjadi A akses yaitu 3,2, B 7,4 menjadi 7,4, C 4,6 menjadi 4,6. Dan jika dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi A akses menjadi 3,2, B akses menjadi S 4 dan C akses menjadi 4,6. Nanti saya refleksi terhadap sumbu X. Dari isi tabel di atas bahwa persamaan transformasi refleksi secara umum untuk titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah, karena tadi tidak bisa menyebutnya karena belum harus X lagi, jadi kami sudah menuliskannya. Yang X aksen menjadi X dan Y aksen menjadi Y. Persamaan tersebut dapat dituliskan menggunakan ekspresi matris menjadi X aksen menjadi, karena itu kan titik-titiknya X, lalu karena X 1 menjadi 1X ditambah 0Y, Y aksen sama dengan 0X ditambah minus 1Y, atau maksudnya matriks fungsi X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, minus 1, X, Y. Maka matriks refleksi terhadap sumbu X adalah matriks refleksi tersebut adalah terhadap sumbu X menjadi 1, 0, 0, minus 1, terhadap sumbu Y minus 1, 0, 0, 1. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kalau yang pertama itu refleksi.
membayangkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat-sifat bayangan pada suatu teknik. Sifat-sifat itu yang kami dapat dari 3. Yang pertama, jarak antara objek ke cermin sama dengan jarak dari cermin dengan bayangan. Yang kedua, ukuran dan bentuk objek sama dengan ukuran dan bentuk pada bayangan. Yang ketiga, arah objek ke cermin berbanding terbalik dengan bayangan. Baik, sekian hasil diskusi kami mengenai materi refleksi. Jika ada teman-teman yang belum mengerti, dipersilakan menanyakan. Oke, tetap ya. Yuk, bagi kawan-kawan sekalian, gimana kira-kira hasil presentasi teman-teman kita? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyanggah? Boleh, atau ada yang mau menguatkan juga bahwasannya yang mereka sampaikan itu sudah bagus, boleh ya. Jadi boleh saran, boleh tanggapan, boleh penguatan, boleh ya, boleh juga pertanyaan. Jadi ketika presentasi boleh ya, apa aja boleh gitu ya. Silakan. Dari yang sudah maju mungkin dari kelompok 3. Nah, coba perwakilan dari kelompok 3. Siapa perwakilan dari kelompok 3 yang sudah maju? Coba Kevin gimana? Ya, kasih tanggapan dari presentasi kawan-kawanmu. Kalau ada yang mau tanyakan atau sudah pas atau sudah sesuai dengan hasil pekerjaan kalian, boleh ya. Silakan berdiri. Boleh saran, masukan. Mungkin seharusnya tadi apa ya, mungkin langsung diisi dulu ya di board ini daripada yang di kelas, kayak supaya kami sebagai pendengar lebih mudah memahami apa yang kalian bicarakan. Oke, ya itu sarannya, teman-temannya. 6, boleh, mana 6? Ya, siapa kira-kira sehat? Boleh ya, sehat. Siapa kira-kira yang memberikan masukan? Ya, silakan. Saya sudah terdiri dari kelompok 6. Nah, di sini saya ingin menanggapi dan juga memberikan saran mengenai tentang yang koordinat kasus yang operasi telematik tadi. Sepertinya tadi Grace ya tadi. Grace tadi nggak bilang gini, kan 1 kali minus 2 bukan bentukan di salah. Ya, ini masukannya. Ya, harus memang gitu ya, supaya nanti ke depannya presentasi kalian makin bagus lagi ya gitu ya, coba. Nah, itu 1 dikali minus 2 itu harusnya pas memang, cuman 1 dikali minus 2 dikali 1 dibuat, tapi tidak dibilang kayak 1 dikali minus 2 ditambah 2. Iya. Jadi nggak tahu nanti kalau kita Operasinya apa gitu ya. Iya. Oke, ya bisa ya. Mana masukannya ya, bisa diterima ya. Oke, karena tadi kalian nggak mengatakan 1 kali minus 2 ditambah gitu. Jadi kan 1 kali minus 2 memang minus 2. Apakah ditambah, dikurang, dikali? Boleh ya masukannya. Tapi kalau jawaban sudah benar ya. Iya, Pak. Mantap. Ya, 2 aja ya. Nanti 2 kelompok lagi, kelompok berapa? 4 dan kelompok 5 nanti memberikan masukan juga ke kawannya yang kelompok yang akan maju berikutnya. Oke ya, cukup bagus presentasinya. Silakan duduk, saudara. Jika tidak ada lagi yang ingin memberi saran, ini kami akan menutup diskusi kami. Terima kasih. Oke, untuk tangan. Oke, baik. Sekarang kelompok 2. 4 dan 5 sebagai pengamat memberikan masukan, saran, tanggapan, pertanyaan, apa argumen, mereka tahu beda jawabannya. Silakan ya. Udah bagus ya presentasi dari kelompok 1, udah mantap. Pagi buat Bapak Guru dan teman-teman kami yang terkasih. Pagi. Silakan kita semua di sini, semoga tidak ada kekurangan yang telah diberikan Tuhan. Bapaknya semua wajahnya sudah berseri dari ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, sama-sama kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan dan tercinta pada hari yang terakhir, sehingga masih dapat berkumpul dengan tidak kurang suatu apapun. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai durasi formasi. Jadi kami akan menentukan dan menyelesaikan masalah dari soal refleksi tersebut. Nanti kami perkenalan dulu gak sih? Iya. Baik sih. Saya sebagai moderator bersama Karen Sampai dan
ada Gracia sebagai penyaji, dan ada Mikael sebagai pemateri, dan ada Felix sebagai pemateri juga, dan Regina sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Angela sebagai pemateri. Nah, langsung aja kita mau membahas soal referensi tersebut. Pertama-tama saya langsung serahkan kepada pemateri pertama. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Jadi pertama kita masuk ke ilustrasi yang pertama. Terdapat sebuah bola yang diletakkan di hadapan cermin dengan jarak 30 cm. Bagaimana hasil refleksi bola terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan bola terhadap cermin? Tuliskan hal-hal yang kamu peroleh dari ilustrasi tersebut. Ilustrasi yang kami dapat itu yang pertama, jarak antara objek ke cermin sama dengan jarak antara bayangan ke cermin. Bisa kita lihat antara objek ke cermin yang A itu 30 cm dan antara bayangan A ke cermin juga 30 cm. Lalu yang kedua, arah antara objek dan bayangan berbanding terbalik. Yang ketiga, bentuk dan ukuran objek dan bayangan juga sama. Yang keempat, objek dan bayangan harus tegak lurus terhadap garis pencerminan dan membentuk sudut 90 derajat. Lalu masuk ke ilustrasi yang kedua. Rani berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan tinggi Rani adalah 160 cm. Bagaimana hasil refleksi Rani terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan Rani terhadap cermin? Hasil yang kami peroleh dari ilustrasi yang kedua itu yang pertama, jarak antara objek ke cermin sama dengan jarak antara bayangan ke cermin. Bisa kita lihat pada ilustrasi yang objek ke cermin itu berjarak 50 cm dan bayangan ke cermin itu 50 cm juga. Yang kedua, arah antara objek dan bayangan berbanding terbalik. Bisa kita lihat jika objek itu berada di hadapan sebelah kanan dan bayangan sebelah kiri. Lalu yang ketiga, bentuk dan ukuran objek dan bayangan sama. Yang keempat, tinggi objek dan bayangan sama. Bisa kita lihat tinggi objek Rani itu 160 cm dan bayangannya juga 160 cm. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Saya silakan waktu dan Terima kasih. Setelah itu kita akan bahas tentang koordinat kartesian. Perhatikan dalam diagram kartesian berikut. Tempat geometri tinggi pada diagram diagram kartesian. Amatilah gambar di samping kiri tersebut, tentukan koordinat masing-masing titik P, Q, R, D, dan T. Pertama yaitu di titik P koordinatnya 2,3, Q koordinatnya -2,1, titik R koordinatnya 4,3, titik T koordinatnya -4,4, titik U koordinatnya 5,0 dan titik P koordinat 0,4. Selanjutnya operasi perkalian matris. Hitungkan hasil perkalian matris berikut. Yang pertama yaitu A. Nah, di sini saya akan mengalihkan baris dengan kolom. Yang pertama yaitu baris pertama dengan kolom pertama 1 dikali minus 2 tambah 2 dikali 1. Lalu baris kedua dengan kolom pertama 3 dikali minus 2 tambah 4 dikali 1. Nah, jadi kita dapatkan hasil minus 2 tambah 2 dan minus 6 tambah 4 sama dengan minus 2. Untuk soal yang B, sama seperti tadi kita mengajukan baris dengan kolom. Yang pertama, baris pertama dengan kolom pertama yaitu A dikali X tambah B dikali Y. Lalu baris kedua C dikali X CX
tambah D dikali Y. DY. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh materi selanjutnya. Baik. Dari gambar di atas kita dapat lihat bahwa bayangannya sama dengan objek yang ada di depan sini tersebut. Jadi dari gambar yang telah kalian buat, jelaskan yang dimaksud dengan refleksi dan bagaimana sifat-sifatnya. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik terhadap pada suatu bidang dengan menggunakan sifat-sifat bayangan pada suatu cermin. Sifat-sifatnya yang pertama, jarak antara objek ke cermin sama dengan jarak antara bayangan ke cermin. Yang kedua, arah antara objek dan bayangan berbanding terbalik. Yang ketiga, tidak mengubah bentuk dan ukuran antara objek dan bayangan. Yang keempat, objek dan bayangan harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Baik, yang selanjutnya diketahui segitiga ABC dengan titik A 3,2, B 7,4 dan C 4,6. Gambarlah bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap sumber X. Jika dicerminkan terhadap sumber X, A aksennya menjadi 3,-2, B aksennya menjadi 7,-4 dan C aksennya menjadi 4,-6. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, A aksennya menjadi -3,2, B aksennya menjadi -7,4 dan C aksennya menjadi -4,6. Dari isian tabel di atas bahwa persamaan transformasi refleksi secara umum untuk titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah X aksennya sama dengan X dan Y aksennya sama dengan -Y. Persamaan tersebut dapat dituliskan menggunakan ekspresi matriks menjadi X aksen sama dengan 1 dikali X ditambah 0 kali Y. Y aksennya menjadi 0 dikali X ditambah -1 kali Y. Jadi matriksnya yaitu 1, 0 dan 0, -1. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi. Saya persilakan waktu dijelaskan. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson.
terhadap sumbu X dan Y. Di sini terhadap sumbu X, X-nya menjadi X-nya 4, lalu Y-nya berubah menjadi +Y. Lalu terhadap sumbu Y, Y-nya 4 dan X-nya berubah menjadi +Y. Nah, kita di sini harus mengetahui, menyimpulkan refleksi adalah suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu sidang dengan menggunakan sifat bayangan pada suatu titik. Yang kedua yaitu sifat-sifat. Yang pertama, 1. Jarak antara objek dan objek sama dengan jarak antara bayangan dan objek. Lalu kedua, arah antara objek dan bayangan berbeda terbalik. Lalu yang ketiga yaitu tidak mengubah bentuk dan ukuran antara objek dan bayangan. Lalu yang terakhir yaitu objek dan bayangan sama tegak lurus terhadap garis kecil. Berikutnya itu matriks transformasi pada refleksi. Pada tabel tulis terhadap sumbu X transformasinya 1, 0, 0, 1. Lalu terhadap sumbu Y transformasinya yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, baik teman-teman, selesai sudah presentasikan kalian. Nah, apabila ada teman-teman yang kurang paham atau bingung atau ingin memberi saran dan masukan kepada kami mempersilahkan waktu dan tempatnya. Oke, baik. Pada kelompok berapa? 4 dan 5. Ya, silakan. Dari kelompok berapa dulu? 4. Ya, kelompok 4. Silakan. Perkenalkan, saya Natasha dari kelompok 4. Kalau presentasinya udah bagus, penjelasannya juga detail, jadi lebih dimengerti. Cuma tadi waktunya itu nggak mesti semuanya. Oke. Berarti belum sempat terisi semua ya. Oke ya, jadi untuk masukan mungkin kedepannya harus bisa lagi membagi kerja atau tugas di setiap kelompoknya. Oke ya, itu masukannya. Oke, kelompok berikutnya, kelompok berapa? 5. Oke, siapa? Saya Nova Pransanturi dari kelompok 5 ingin menguji dan memberi saran untuk kelompok kalian. Yang pertama tadi kalian membuat kami tertuju pada presentasi kalian, yang dimana kalian menyapa kami dan membuat suatu presentasi yang kreatif. Dan yang kedua tadi Regina juga menjelaskan ilustrasi secara detail, yang mana sedetail itu sampai dia menjelaskan bahwa garisnya itu yang 90 derajat. Selanjutnya Felix menjelaskan tentang perkalian matriks dengan secara struktural pada kami, hingga kami tahu bagaimana cara perkalian itu bisa sampai seperti itu. Dan tadi pada penjelasan Mikael, kan di situ di kegiatan belajar 1 ada cerita cermatilah gambar serat batik. Nah di situ kan ada
gambar kupu-kupu. Nah sementara di bayangan yang satunya lagi atau ya. Nah sementara di gambar yang satu lagi itu kan yang diarsir. Kita tahu bahwa sifat refleksi itu adalah bentuk dan ukurannya sama. Sama seperti kita bercermin. Kan kita memakai baju, tapi di cermin kita itu kita tidak memakai baju. Mungkin hanya itu salah bagian dari cerita kami. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih saran dan masukan dari kalian. Mungkin saran dan masukan kalian akan kami terapkan di beberapa presentasi ke depannya. Maka sekian dari hasil presentasi kami, saya ucapkan terima kasih. Oke, oke, baik ya. Oke ya, sudah berakhir semua presentasinya. Maka dari presentasi kali ini kita akan menyimpulkan dulu ya. Kita akan menyimpulkan secara keseluruhan. Ya. Kita akan menyimpulkan secara keseluruhan. Oke, nah perhatikan yang mau kita simpulkan sekarang itu adalah sebelum kita masuk ke soal ya. Jadi kita harus bisa menyimpulkan dulu. Oke, nah tadi sudah ada kelompok yang maju dan memberikan presentasi mengenai sifat-sifat refleksi bagaimana sampai ke matriksnya, benar ya? Tadi ada dua kelompok, kelompok satu dan kelompok dua. Maka dari yang sudah kita dengarkan dari presentasi kawan-kawannya dan yang sudah kita diskusikan bersama kelompok kita, maka kesimpulan yang pertama sifat-sifatnya dulu. Sifat-sifat refleksi kira-kira apa aja tadi yang sudah kita simpulkan? Ya, apa aja tadi yang pertama? Bentuk dan ukuran sama. Apa? Bentuk dan ukuran sama. Bentuk dan ukuran sama. Tidak berubah ya. Oke, yang kedua. Jarak apa? Jarak cermin sama jarak bayangan cermin. Yang ketiga. Tegak lurus. Apa yang berbeda kali? Jarak tegak lurus terhadap garis cerminan. Satu-satu dulu apa? Jarak. Oke, jarak tegak lurus terhadap cermin. Harus tegak lurus ya. Oke, ada lagi? Yang keempat? Posisi berbanding terbalik. Posisinya berbanding terbalik. Oke, posisi objek dengan cermin berbanding terbalik. Berarti sudah kita dapatkan ada 4 kesimpulan terhadap sifat-sifat refleksi. Kemudian tadi kita berbicara mengenai refleksi sumbu X dan sumbu Y. Kalau terhadap refleksi sumbu X, bagaimana ini kira-kira apa yang kita peroleh terhadap sumbu X? Y-nya jadi negatif. X-nya negatif. Y-nya negatif. Oke, menjadi minus. Berubah tanda. Oke, kalau terhadap Y, Maka X-nya negatif. Y-nya jadi tetap. oke, X-nya negatif, Y-nya tetap. Oke, matriksnya, matriks transformasi untuk refleksi terhadap sumbu X berapa tadi? 1, 0, minus 1. Terhadap sumbu Y, minus 1. jadi tinggal kita kalikan dengan titik asalnya gitu ya. Oke, mantap. Dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita buat sudah benar semua hasil kesimpulan kalian. Maka untuk menguji pemahaman kita coba satu soal aja ya. Satu soal yang nomor 2 aja ya. Coba nomor 2. Waktunya hanya 2 menit, tidak lama, 2 menit. Nomor 2. Ayo cepat nomor 2. Sudah Pak. Yang sudah siap bawa kemari. Nomor 2. Hah? Langsung aja segitiganya, gambarkan segitiga KLM, langsung bawa kemari. Bayangkan ya. Nomor 2. Gak usah kayak mau dari Kartesius kan Pak. Bawa sekian saja. Sembarang aja, bukan pakai ada angka-angkanya. Ayo. Cepat, nomor 2 ya. Bapak. Sampai itu siap? Ya, ini, bawa kemari.
Nah, ayo. 4 orang lagi ya. Nomor 2 saja. Sebuah koordinator. Gambarnya sekilas aja, sekilas. Ini aja. Gini. Teman. Ayo, sama lagi. Ya, bawa sendiri. Oke, 2 orang. Ya. Ini itu berapa tadi? Oke. Jadi 2,6 Ya. Sekilas saja gambarnya ya. Bapak hanya memperhatikan apakah memang refleksi yang tadi sudah kita pelajari terhadap buku X sudah paham. Udah, Gre? Gre, belum? Mana sini? Ya, mana? Oh iya, ini ada yang kedua. Udah? Cukup? Udah, cukup ya? Cukup. Nah, ya, bagus. Oke, cukup ya? Oke, baik. Secara menurut aja kita tengok jawabannya benar atau enggak? Benar. Ini jawaban si Keren, lihat dulu. Titikkan 6,4 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka bayangannya di mana? 6,4. Titik M, titiknya minus 3,5. Itu berapa? Minus 3 ya? Minus 3,1. Maka bayangannya di titik M, titiknya di 2,2. Bayangannya di 2,2. Bagus, itulah hasil refleksi terhadap sumbu mantap dari kalian semuanya. Maka dengan demikian berarti kalian sudah paham, sudah kita simpulkan. Sebagai tugas, dengar. Sebagai tugas nanti akan saya kerjakan yang 3 lagi ya. Oke ya. Maka penutup kita lihat. Di penutup kami nanti akan saya suruh mengerjakan jurnal. Jadi jurnalnya sudah Bapak kirimkan di grup. Nanti sama seperti kemarin akan ada kondisi yang ini. Apa hal yang paling kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa hal yang belum kamu kuasai? Kemudian, apakah penggunaan media membantu kamu dalam menguasai materi pembelajaran, baik itu GeoGebra dan juga LKPD-nya. Nanti silahkan diisi setelah pulang sekolah, kamu isikan hal-hal yang sudah kamu kuasai dan belum kamu kuasai. Bisa kira-kira dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Oke, baik. Kalau sudah dipahami semuanya, maka untuk menutup perjumpaan kita hari ini, satu orang untuk menutup dengan doa. Kevin. Ya. Kiranya apa yang kami pelajari tadi dapat berguna bagi kehidupan kami. Kami juga melanjutkan pembelajaran kami supaya kita supaya apa yang kami pelajari dapat kami hati kami. Amin. Amin. Oke, baik anak didik kami semuanya, terima kasih untuk kerjasama kita pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Sebelum kita tutup, persiapkan juga untuk materi berikutnya. Kita berbicara mengenai translasi. Ya, translasi dipersiapkan di rumah supaya nanti juga sama seperti ini pembelajaran juga tetap bisa kamu pahami. Akhir kata, kita tutup perjumpaan kita hari ini anak didik kami semuanya. Selamat pagi. Salam.